Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yugo Aditya di channel Alien Gunung. Sekarang saya ada di basecamp pendakian Gunung Bismo via Selanda di Mojo Tengah, Wonosobo. Lokasinya ada di sebelah selatan Gunung Bismo, sekitar 11 km atau 30 menit dari alun-alun Wonosobo ke arah utara ya. Basecamp ini berada di ketinggian 1115 mdpl dan puncaknya berada di 2338 atau 6 kalau nggak salah. Nah itu PR-nya lumayan ya. Registrasinya di sini untuk perhutaninya 15.000 dan untuk fasilitas basecamp itu 10.000, parkir motor 10.000 dan parkir mobil 20.000. Jalur ini ada pantangan khususnya, yaitu jangan menggunakan outfit warna kuning dan misalnya tenda atau jas hujan atau yang di luar itu warna kuning nggak boleh. Dan dari basecamp akan memberikan sepotong gula Jawa itu yang bisa kalian makan setelah pos 1. Itu persyaratan dari sini, kita lakukan aja. Di sepanjang jalur pendakian ini tidak ada mata air, jadi teman-teman bisa bawa air kemasan atau ambil di keran yang sudah disediakan oleh basecamp. Untuk teman-teman yang mendaki lewat jalur ini, saya sarankan untuk naik ojek dari sini sampai ke pos ojek itu sebelum pos pintu rimba, pintu batas hutan. Itu lumayan karena dari sini sana melewati ladang yang cukup jauh sekitar 2 kilo dan itu ada tanjakan-tanjakan yang lumayan menghabiskan tenaga. Oke, tonton terus review jalur Bismo via Selanda ini. Oke, sekarang saya sudah ada di pos ojek. Pos ojek dengan Mas Ardi, diantar sama Mas Ardi dari basecamp. Tadi siang habis sholat duhur saya naik ke sini, sekarang jam 1.24. Kalau turun ada yang standby nggak di sini besok misalnya? Ada Mas. Biasanya ada. Oh iya bisa. Di sini sinyal itu lancar. Jadi kalau misalnya mau sampai atas ya Mas, lancar. Jadi aman, insya Allah aman. Kalau misalnya nggak ada ojek tinggal telepon aja bisa dijemput. Terus kalau dari sini ke pos 1 itu cuma tinggal sekitar 10 menit 15 menitan. Oke, kita lanjut ke atas. Yuk. Wow, sudah kelihatan di belakang tanjakannya. Itu dari pos ojek sekitar 150 meter langsung dihadapkan dengan tanjakan seperti itu. Kita lanjutkan sampai sebentar lagi harusnya pos 1. Let's go. Sudah 10 atau 15 menit kita jalan dari pos ojek, langsung ketemu gerbang pintu rimba, pintu gerbang pendakian menuju Gunung Bismo. Dan di belakang ini
tampaknya ada shelter, sepertinya itu pos 1. Ya memang benar kata masnya tadi, mungkin sekitar 10-15 menit sudah pos 1. Tuh belakang udah deket banget pos 1. Kita lihat pos 1-nya. Kita berangkat dari pos 1 jam 2 pas karena keasikan ngobrol sama ketemu teman dari Jakarta, dan mereka itu di depan udah jalan dulu. Ini kabutnya sudah turun, sepertinya nanti hujan, tapi mudah-mudahan enggak. Sampai pos 4 kita camp di sana. Treknya dari tadi ya, setelah ojek sampai dan setelah pos 1 itu ambal-ambalan tanah seperti ini, kayak tangga yang terbuat dari tanah, jadi lumayan lebih menguras tenaga daripada yang trek biasa. Posisi sekarang masih di setelah pos 1 sebelum pos 2. Ini setelah ambal-ambalan yang lumayan tadi. Ini agak lumayan nih, nggak terlalu undak-undakan. Cuma jalannya basah karena mungkin di sini sudah sering hujan, jadi licin kalau salah napak. Hati-hati aja. Terus semak-semaknya tinggi sekali kanan kiri saya ini, bisa kalian lihat. Semak dan pakis. Ini. Kalau treknya sangat jelas. Semak, jadi nggak ada view-nya kanan kiri. Padahal ini di punggungan. Jadi sebelah kanan, kiri itu jurang. Semak-semaknya tinggi banget. Ada tempat sedikit terbuka. Tuh. Kabut. Kabutnya sudah turun. Tapi cerah sih, nggak hujan. Yuk, lanjutkan. Harusnya sebentar lagi pos 2. Jam 2:30 sudah memasuki pepohonan dan pakis-pakis. Tapi belum sampai di pos 2 dan treknya masih saja ambal-ambalan anak tangga sampai masuk ke hutan. Kejar terus. Kadang juga ada yang tinggi-tinggi dan ini lumayan juga ini. Sambil menikmati ambal-ambalan yang tinggi ini, kita memasuki hutan pakis. Pakisnya banyak. Ini elevasi 1794, ya 1800-an ya. Memasuki hutan pakis.
Jam 2.40 akhirnya sampai di pos 2 dengan ketinggian 1800 mdpl. Pos 2 hutan pakis. Ada shelternya, bisa untuk berteduh, terus ada tempat untuk camp, lumayan banyak. Ini bisa lihat sendiri, ada mungkin bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya 10 sampai 15 tergantung kapasitas tendanya. Kita lanjutkan masuk ke hutan pakis yang sejuk. Ini jalan air nih. Izin. Sebelum pos 3 ada pagar pembatas. Memang jurangnya tinggi sekali dan sangat beresiko, makanya dikasih pagar. Wow, sebelah kanan ternyata juga menjeglong. Kita harus hati-hati. Ingat, kita berada di Punggungan. Jadi sebelah kanan dan kiri adalah jurang. Tanjakannya cukup vertikal. Sebelum pos 3. Tangga lagi. Lokasi masih di sebelum pos 3. Treknya disediakan webbing. Ini mungkin karena pada saat menuruni bukit ini, bahayanya adalah kalau merosot sampai sana itu jurang dalam banget di sana. Jadi disediakan webbing untuk berpegangan. Halo Mas. Halo. Mas, ini Mas siapa? Eko. Mas Eko dari Tangerang. Ini Mas dari Wonosobo. Mas Dabi dari Wonosobo. Treknya gimana Mas? Mantap. Gunung dengan ketinggian 2300 tapi startnya 1100.
Alhamdulillah sudah sampai di pos 3. Ini keterangannya nggak terlalu jelas ya. Ada tulisannya Pitamaha Sigandul. Kita lihat Sigandul Pitamaha. Oh bener, pos 3 Sigandul Pitamaha. Di sini ketinggiannya 1969. Tapi kalau di GPS dari aplikasi itu 2000 ini berapa ya? 2071. Nggak tahu mana yang benar nih. Dari petanya juga sekitar 2000 lebih. Dan alhamdulillahnya dikasih cerah. Nih ya, udah mataharinya kelihatan tuh silau. Dan itu nggak tahu itu ujung bukitnya atau puncaknya, saya nggak tahu. Nanti kita mungkin ke sana. Pos 3 Sigandul ini tanpa camp area, jadi hanya sekitar ya 3 meter kali 4 meter. Ada hamparan buat istirahat cukup. Di situ kelihatan muncul dari tanjakan. Terus habis itu ke sana cukup buat istirahat, sebat-sebat dulu, ngopi-ngopi. Setelah ini pos 4. Dan treknya memang kayaknya tadi dari pos 2 ke pos 3 sini itu didominasi dengan unda-undaan tangga, ambal-ambalan tangga dari tanah. Terus ada disekat dengan potongan kayu biar tanahnya nggak merosot ya. Sebenarnya cuma 170-an meter vertikal ya, elevasinya 170-an, cuma memang rasanya panjang juga. Ini sampai sini jam 4:40. Oke, kita lanjutkan ke pos 4. Semoga sebelum jam 5 kita sudah sampai pos 4 dan mendirikan shelter. Let's go. Ada spot yang bernama Terowongan Mesra. Ini berada di setelah pos 3 sebelum pos 4. Semesra apa sih terowongannya? Jam 4.30 sampai di tanjakan Ginuk-Ginuk. Jurang, hati-hati. Itu dia Mas yang tadi udah sampai atas itu, melewati tanjakan Ginuk-Ginuk. Inilah dia tanjakan Ginuk-Ginuk. Belakang saya kelihatan itu jurang ya. Jadi turunnya harus hati-hati karena susah. Coba tanahnya agak licin.
depannya. Oh. Bertumbuh pada satu pohon. Tanjakan ginuk-ginuk, memang ginuk-ginuk. Semoga habis ini pos 4 lihat itu, tanjakan ginuk-ginuk, dan oh ternyata sampai di camp area pos 4 Swetawira jam 4.40 dan dilarang camp di puncak. Itu puncaknya dari sini kelihatan, camp areanya lumayan. Tadi treknya dari pos 3 ke sini itu nggak terlalu jauh ya, berarti nggak terlalu jauh, cuma ya tanjakannya lumayan. Terus yang terakhir itu yang tanjakannya lumayan banget, tanjakan ginuk-ginuk itu benar-benar di punggungan bukit naik gini, pakai banyak webbing dari pos 3 ke sini. Sebelum tenggelam kita setup yuk. Sudah jam 5.15, sudah mau sunrise. Sekarang saya mau ke puncak untuk hunting sunrise yang mantap. View-nya dari sini udah kelihatan. Udah 15 menit jalan, tuh puncaknya kelihatan, masih di tengah-tengah perjalanan. Let's go, lanjut. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di puncak Hastinapura 2338 Gunung Bismo Wonosobo. Tadi berangkat dari camp jam 5.15 sampai sini jam 5.30. View-nya di belakang kelihatan jelas Gunung Sindoro, Sumbing, Kembang. Terus itu belakangnya ada Merbabu. Udah yang kelihatan, terus sama ada Dalomoyo kelihatan kecil. View-nya yang ke arah timur, kalau ke arah barat ada Selamet kelihatan.
Halo teman-teman, saya sekarang ada di pos 4. Kita sedikit review pos 4. Ini adalah pos terakhir yang direkomendasikan untuk camp, dan ada larangan juga camp di puncak karena memang secara tempatnya juga nggak ada. Di camp area ini di pos 4 cukup luas, ada sekitar 7 trap sampai ke atas, bisa muat sekitar 20-an, bisa 20 atau mungkin lebih. Kendalanya di sini adalah tikusnya, teman-teman. Tikusnya lucu sekali. Kalau malam ya agresif ya, memang mereka beraktivitasnya malam hari. Tikusnya banyak dan agresif. Jadi teman-teman kalau misalnya ke sini, kalau bisa jangan bawa makanan yang baunya menyengat. Kalau misalnya bawa pun misalnya ikan atau daging-dagingan atau sosis mungkin, apalagi ikan asin, itu baunya menyengat sekali dan sangat mengundang. Lebih baik mungkin dimasukkan dalam kantong, bisa digantung di pohon mungkin, biar enggak. Kalau misalnya simpan di dalam tenda, itu cenderungnya akan mereka akan merusak tenda. Mereka berusaha masuk. Dan juga diperhatikan juga sampah-sampahnya, sampah-sampah dari sisa-sisa masak-masaknya teman-teman itu kalau bisa dikondisikan. Dan alat masaknya juga, mungkin disimpan yang lebih proper atau di kantong, ditaruh di atas, digantungi di pohon, karena mereka ya berlarian gitu. Mungkin kalau ditaruh di festival mungkin akan digasak juga mungkin alat masak teman-teman itu. Takutnya soalnya mereka berlarian itu nggak cuma lari tapi juga ninggalin kotoran juga, takutnya alat masaknya kena kotoran mereka gitu. Ini adalah jalur ke puncaknya. Untuk jalurnya sendiri itu cenderung masih sama dari jalur sebelumnya di bawahnya itu. Jadi memang lumayan menanjak sampai ke bibir kawahnya itu ya. Bibir kawahnya itu lumayan, ada beberapa anak tangga juga di sana sampai ke bibir kawah. Mulai dari situ sudah mulai ada ya mulai landai sampai sebelum puncak. Pasnya puncak Hastinanya itu nanjak lumayan. Di sana ada makam petilasan, kalau nggak salah dengar itu Mbah Bismo. Di sana makam petilasan, teman-teman nggak boleh masuk ke sana untuk tujuan berfoto. Di sana ada batu tumpang yang jadi batunya kayak numpuk gitu ya. Batu besar, atasnya ada batu kecil, di bawahnya ada makam petilasannya. Nggak boleh naik ke batu itu atau berfoto di sana, kecuali teman-teman mau berdoa, berziarah di sana boleh masuk. Ada pagarnya di sana. Gitu. Kalau teman-teman dari puncak Hastina mau ke puncak Indrapasta itu bisa ada jalurnya. Itu lumayan jauh juga sih, lumayan jauh, tapi nggak tahu itu berapa meter, tapi lumayan. Tadi saya coba pengennya ngejar sunrise-nya di sana, tapi kayaknya takut nggak kejar, jadi saya sampai di tengah-tengah jalan saya rekam di sana aja. Jalurnya agak rapet sih, semak-semaknya agak rapet. Dan hati-hati di jalur ke puncak itu, sebelah kanan teman-teman itu jurang dan sebelah kiri juga. Sebelah kanan itu lebih berbahaya karena sangat curam sekali itu, langsung ke kawahnya ya, kawahnya Bismo.
jalur Silanda ini mungkin memang bukan favorit, jadi nggak terlalu ramai daripada jalur yang dari utara, dari Sikunang misalnya, karena di sini memang elevasinya lumayan panjang. Jadi start dari base camp 1115-an, terus puncaknya 2330-an. Nah, sedangkan kalau misalnya di Sikunang itu kalau nggak salah mungkin sudah 2000-an, jadi PR-nya nggak banyak. Dan di sini treknya juga lumayan menguras tenaga. Jadi kalau teman-teman mau yang sepi, mau yang masih rimbun juga, di sini asik dan suka olahraga, di sini cocok. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat informasinya, dan kalau misal ada masukan atau request mau gunung di Jawa Tengah, mau pengen review jalur mana, gunung apa, bisa komen di bawah. Insya Allah saya akan bikinkan, dan jangan lupa subscribe channel saya Alien Gunung.